Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadiran Allah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah yang mana hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini, dikasih kesehatan dengan udara yang sejuk di luar, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa keberkahan, menambah ilmu, ya. Kalau kata guru-guru kita dulu kan gini ya, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan walaupun cuma satu ayat kecil, tapi menambah ilmu, baik buat saya maupun buat kita semua. Jadi kalau saya menyampaikan bukan berarti saya udah oke, belum. Kita sama-sama ya Bu belajar. Karena di surat Al-Ahzab itu apa disampaikan? Jangan kau katakan apa yang tidak kau lakukan. Nah itu bukan berarti kita nggak boleh menyampaikan satu ayat apa itu kan. Artinya apa? Tidak boleh berbohong. Jadi kita menyampaikan lakukan gini, tapi di hati kita gua nggak mau ngerjain. Itu niat namanya. Tapi kalau kita sampaikan dan kita belum sanggup menyampaikan, itu nggak dosa. Ya, tapi ada niat di hati kita, pokoknya gua nyampein, gua mah nggak bisa. Nah itu yang dosa ya. Jangan kau katakan apa yang tidak kau lakukan. Jadi ibu-ibu hari ini kita bersyukur sekali, ya bisa berkumpul bersama di sini. Saya pernah dengar dari seorang guru begini, orang yang bisa datang ke masjid, ya ini rumah siapa Bu? Rumah Allah. Orang yang bisa datang ke masjid itu sebenarnya dia mendapatkan akses yang mewah. Ya, kita kadang-kadang datang ke masjid kan, datang santai ya. Ya, padahal nggak semua orang loh bisa diundang Allah ke masjid ini. Ya, semua orang tergerak hatinya ke masjid. Kita bisa sholat di masjid, bisa sujud di masjid, itu beda dengan sujud di rumah. Ya, kita menuntut ilmu di masjid dengan menuntut ilmu lihat YouTube di rumah kan ilmu juga ya, beda keberkahannya. Ya, jadi guru itu menyampaikan begini, ibaratnya di komplek ini ada orang dermawan yang kaya sekali. Tiap hari dia memberi kecukupan kita. Oke, Bu Ipo butuhnya berapa? Ya, Bu Tompo butuhnya berapa? Tiap hari kita dikasih. Dengan kasih sayangnya, dengan dia dermawannya. Tapi kira-kira boleh nggak kita ke rumahnya setiap saat? Nggak mungkin lah, ganggu kan? Oke, duit gua kasih. Tapi ya nggak ke rumah dia ya harus kulo nuwun dulu dong. Ya kan? Beda dengan Allah. Allah udah ngasih rahmatnya tiap hari, ngasih rezekinya, ngasih nafas, ngasih apa semua. Tapi datang ke rumahnya, Allah suka. Karena di masjid ini banyak makanya kalau kita masuk ke masjid ada doa nggak Bu? Ada. Ya, di masjid ini banyak pintu-pintu rahmat. Makanya kita kalau masuk masjid, kakinya kaki apa? Kaki kanan. Doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu padaku, pintu-pintu rahmatmu. Jadi pintu itu bukan pintu ini ya Bu. Ya, cabang-cabang rahmat itu banyak di masjid ini. Jadi bukan pintu ini 1, 2, 3, 4, bukan. Ya, artinya celah-celah rahmat itu banyak. Makanya kita masuk masjid, kita baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Rahmat itu apa aja kasih sayang Allah ya semuanya. Lalu keluar kita pakai kaki apa? Kaki kiri. Kita baca doa apa? Allahumma inni as'aluka abwaaba fadlik. Jadi kalau di tafsir itu fadlik itu adalah rizki.
rizki bukan hanya uang aja. Ya, bukan hanya bersifat materi ya, Bu. Rizki itu kesehatan, rizki. Punya teman yang baik-baik kayak ibu juga rizki. Memotivasi diri kita ya, supaya kita ke masjid itu nggak sama loh dengan ke tempat lain, ya. Jadi ada kegembiraan, ada. Tes satu. Ano apa Pak Hasan? Oke. Oke. Lanjut. Dikau di mana, aku di mana? Udah bisa? Halo? Oke. Yuk. Oke ya. Yuk, jadi kita mulai sekarang semangat kalau ke masjid. Ya. Karena masjid itu beda. Rumah Allah dan di dalamnya penuh dengan rahmat. Kita keluar, kita mendapat fadilah. Fadilah itu apa? Rizki. Rizki itu bukan hanya materi. Rizki itu bisa kesehatan, bisa dapat teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, ya, punya keluarga kakak adik yang saling menyayangi, itu semua rizki, ya, dan itu harus kita syukuri. Jadi setiap kita keluar masjid kita baca Allahumma inni as'aluka abwaaba fadli. Maksudnya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Oke, kita teruskan. Kemarin itu kita minta tema la ilaha illallah. Apa ya temanya? Jadi saya memberanikan diri, temanya pengawas dalam diri. Apa nih maksudnya? Sebelum kita masuk ke inti, saya ingin mengilustrasikan begini. Andai kata Bu Hermin memasang CCTV. Setiap pojok dikasih CCTV. Terus kita dipantau, Bu. Ya. Kegiatan kita di Majelis Taklim ini dipantau. Nanti hasilnya dilihat. Siapa yang memperhatikan dengan baik, ya, siapa yang mencatat atau siapa yang mendengarkan baik akan dapat hadiah. 1 orang 5 juta. Woi, keren nggak? Bu Hermin kaya ceritanya. Ya, Majelis Taklim duitnya banyak ceritanya. Tapi yang tidur, yang nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, lebih parah lagi kalau ada yang ngobrolnya apalagi sampai gibah, akan dikasih denda. Dikasih denda 1 juta. Harus bayar denda 1 juta untuk kas Majelis Taklim, kata Bu Hermin. Kira-kira gimana sikap kita, Bu? Pasti kita hati-hati kan? Pasti kita dengarkan, pasti kita ya serius lah, ya, memperhatikannya. Enggak mungkin kita, walaupun kita ngantuk, kita tahan dikit. Ya kan? Apalagi kita sampai bicara atau ngobrol atau gibah. Nah, ternyata CCTV itu ada dalam diri kita. Ya, CCTV itu ada dalam diri kita 24 jam sampai kita meninggal. Ya. Dari mana taunya? Mari kita lihat surat Al-Qaf, surat 50. Surat 50 ayat 17. Yuk, siapa yang bisa baca artinya? Lili kali, Mbak Lili? Atau Bu Tompo? Al-Qaf surat 50 ayat 17 dan 18. Surat 50 ayat 17 dan 18. Ini pengawas pertama dalam diri kita. Yuk. Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat amal perbuatannya dan 1 duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Terus? Sudah. Ayat 18 nih. Tidak ada suatu kata yang diucapkan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, ini CCTV pertama ya, pengawas pertama. Jadi kalau kita pinjam istilah Ustadz Pipin tuh, kalau subuh kan kita tahu Ustadz Pipin ya. Dia selalu pakai apa? Eling ya, gitu kan kalau Ustadz Pipin ya.
Eling-eling tuh gitu loh. Ya, kita juga harus eling bahwa setiap saat ada malaikat yang mencatat perbuatan dan perkataan kita. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Ya kan? Ya. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini sebelah kanan, anis shimali qa'id. Ayat 17. Surat 50 ayat 17. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ayat 18-nya, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Atid. Waktu kita kecil kita selalu ngafalkan ini nama malaikat ya. Tapi kalau di sini kayaknya bukan nama malaikat. Pokoknya ada 2 malaikat yang mengawasi kita, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Mereka duduk. Kita nggak usah mikir ini duduknya di bahu apa di mana ya. Kita prosesnya nggak usah kita pikirin. Pokoknya kita sami'na wa ata'na, bahwa kita harus ingat terus dalam diri kita ini ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Ya, tapi kata Rasulullah ada hadis yang berbunyi begini. Inna Allah Ta'ala tajawaza li ummati ma haddasat bihil anfusaha ma lam taqul au ta'mal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan terhadap umatku apa yang dibisikkan oleh hatinya selama dia tidak mengucapkan atau mengerjakannya. Ya. Minggu lalu kita udah belajar dengan Ustadz Aisyah penyakit hati. Ada iri, ada dengki, ada ujub, ada macam-macam. Itu semua ada dalam diri kita. Ibu pernah iri nggak? Pernah, pasti pernah. Pernah kira-kira kayak cemburu gitu? Pernah. Pernah merasa bangga nggak sama dirinya? Pernah. Kita manusia, bukan malaikat. Ya, kalau masih dalam hati, kata Rasulullah, ya, Allah memaafkan selama dia yang dibisikkan itu tidak diucapkan atau dikerjakannya. Jadi misalnya gini Bu, kita lihat orang nih, udah orangnya boleh di mata kita kayak yang jahat gitu ya, tapi kok hidupnya sukses terus di mata kita nih, mata dunia. Padahal kan itu sebenarnya apa? Istidraj ya. Kayaknya enak banget hidupnya. Itu tuh ada iri di hati kita gitu. Tapi hanya di hati. Kita tidak melakukan apa-apa. Itu masih Allah maafkan. Tapi kalau kita sudah action, ya, kita ngomong nih, Bu Hermin, kayaknya tuh orang ini nggak mungkin deh, pasti dia korup deh. Ini dicatat. Ini dicatat, Bu. Ya, tadi apa katanya di sini dicatat duduk sebelah kanan. Tidak ada satu kata pun yang kita ucapkan, ini kalau kita artikan dengan bahasa kita ya, tidak ada satu kata yang kita ucapkan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi ucapan kita yang dinilai, bukan bisikan hati. Selagi bisikan hati itu tidak kita ucapkan, apalagi kita action mengerjakan, misalnya gini aja Bu, besok kita gini ini aja dia, itu udah dicatat. Tapi kalau sekedar di hati, gue sebel banget ya lihat orang itu. Lagunya tengil dalam hati nih. Ya, Allah maafkan insya Allah. Tapi kalau udah mulai kita, gitu ya, ngomong nih sebelah kita. Lagunya ya Bu, iya, tuh dicatat ya. Karena kita pun mungkin pernah begitu. Ya, jadi kita rugilah. Ya, kalau kita dicatat, pahala kita buat dia, dosa dia buat kita. Jadi kalau ada sakit hati, simpan aja Bu. Ngadunya sama siapa? Sama Allah. Allah, aku sakit banget kemarin digituin sama dia. Tolong kasih tahu dia Allah, bukakan pintu hatinya agar dia nggak gitu lagi. Dan jadikanlah ini amal buatku, pahala buatku. Gitu ya Bu ya. Jadi pengawas yang pertama apa tadi? Ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Sampai kapan Bu? Sampai ajal menjemput. Nah, kita buka korelasinya ke surat 84. Surat Insyiqaq. Surat 84 ayat 6 sampai 14.
sebenarnya ini yang kita pelajari ini kan ini pelajaran mengulang ya. Kita udah tahu ini sebenarnya dari SD juga kita udah belajar. Ada malaikat yang mencatat. Tapi kata orang tua-tua apa? Hafal kaji karena diulang ya. Mudah-mudahan kita jadi ingat. Ya. Coba surat 84 ayat 6 sampai 14. Yuk. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Terus sampai 14. Oke. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali ke keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Ya, jadi ini ya hubungannya ya Bu. Catatan-catatan kita tadi itu nanti di akhirat ditunjukkan kepada kita. Ya, kalau dikasihnya dari sebelah kanan, alhamdulillah. Ibaratnya kayak anak dapat rapot nih Bu. Dikasih rapotnya bagus ya. Kan gurunya ngasihnya dengan enak ya. Ya, apalagi kalau dia ranking 1 juara gitu ya kan. Wah, anaknya gembira, ya kan? Lalu dia bilang apa? Maka dia mengatakan tadi apa? Ayat 7. Diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ya. Nah, Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata begini. Rasulullah sering berdoa. Doanya Allahumma hasibni hisabai yasira. Selalu Rasulullah itu kalau habis sholat membaca doa ini. Allahumma hasibni hisabai yasira. Apa artinya? Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau sering mengucapkan doa itu? Kata Rasulullah, kalau sudah Allah mudahkan, itu seperti lewat aja. Ibaratnya kita dilihat nanti gini, mana amalanmu? Oh udah, lewat. Tapi kalau sudah dipersulit, sudah, itu nerakalah tempatnya. Ya. Jadi ini makanya Rasulullah sering membaca doa ini. Allahumma hasibni hisabai yasira. Gampang, ya Bu ya. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya. Ya. Kenapa dia dikasih hisab yang mudah? Karena dia melakukan hal-hal yang diridhoi Allah. Nggak usah juga di akhirat, Bu. Kita di sini misalnya kita mau keluar negeri ini, Bu. Di administrasi, ya, di imigrasi, ada yang mudah kan, Bu? Ada yang sulit. Jadi pernah satu ketika, saya itu sama adik saya, perempuan. Kita, dulu kan saya pernah tinggal di Batam 2 tahun. Jadi gampang ke Singapura tuh kita sering ke Singapura. Satu kali kita pengen dari Singapura tuh mau ke Malaysia. Naik bus. Kan sebentar. Karena busnya malam, kita santai aja Bu, pakai baju seadanya gitu ya. Sampai di imigrasi Malaysia dikira kita kali TKW kali ya. Pertanyaannya macam-macam Bu. Mau kemana di sana? Alamatnya di mana? Ini. Terus bawa uang berapa? Ya Allah, sedih banget gitu tuh kayaknya gimana gitu ya. Akhirnya saya keluarkan, nih Pak, kebetulan saya bawa uang di amplop gitu aja. Baru dia, silakan gitu kan. Nah itu baru di dunia Bu. Nanti di sana kata Rasulullah, kalau amal kita baik, ya, yang pertama diperiksa apa Bu? Sholat, ya kan? Sholatnya baik, jalan. Ini sepertinya begitulah. Tapi kalau udah dipersulit, nah itu panjang ceritanya, ya.
Nah, jadi kita doa Rasulullah ini kalau bisa kita iniin. Allahumma hasibni hisabai yasira. Hisaban yasira. Jadi kena idgham bil gunnah hisabai yasira. Nah, itu tadi hubungannya ya. Kita dicatat sebelah kanan oleh malaikat tadi. Rakib dan atid. Rakib itu artinya mengawasin. Jadi kalau dari tafsir itu bukan nama ya, bukan malaikat rakib dan atid. Tapi ada dua malaikat yang mencatat di sini katanya ya. Satu duduk di sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri. Duduknya di mana kita nggak tahu. Dulu guru-guru itu kita bilang apa? Di bahu kanan dan di bahu kiri. Wallahu alam. Kita nggak usah mikirkan prosesnya. Ya, kita pokoknya sami'na wa ta'na bahwa ada dalam diri kita ini malaikat yang terus mencatat apapun yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Seperti kata Rasul tadi, kalau hanya dalam bisikan hati, insya Allah Allah maafkan. Ya, jadi kalau sebel sama orang cukup dalam hati aja. Mengadunya sama Allah, jangan kita lakukan apa-apa. Oke, itu tadi soal pengawas pertama, ya CCTV pertama dalam diri kita tadi apa? Ada malaikat yang mencatat, ya. Kemudian yang kedua ini udah sering kita dengar, ya di surat Yasin ayat 65, surat 36, ayat 65. Ini udah sangat akrab sama kita ini. Surat 36 ayat 65. 36 ya. Siapa yang bisa baca artinya? Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Masya Allah. Ya Bu ya. Jadi kita nanti di akhirat gimana Bu? Pada hari ini, hari apa itu Bu? Bukan hari ini Selasa ya. Pada hari ini, hari penghisapan nanti, ya. Kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berbicara dan kaki mereka menjadi saksi. Ya, jadi tangan kita ini. Jadi sekali-sekali mungkin kita merenung, ya Allah, ini nanti ini ngomong ya. Ini nanti jadi saksi ya. Karena tangan ini kan paling banyak berbuat ya Bu. Kita mau ngapain orang ya pakai tangan. Koruptor-koruptor menandatanganin pakai tangan. Ya. Pembunuh mau ngapain apa aja pakai tangan. Ya, jadi tangan ini mulut kita nanti ditutup. Yang ngomong apa? Tangan. Kaki kita yang menjadi saksi. Ya. Iya, aku juga melihat itu, kata kaki. Ya. Nah, ngeri enggak Bu? Ngeri ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini sekali-sekali gini, ya Allah. Pegang tangan kita. Tangan ini nanti jadi saksi. Ya. Jadi kita perlu merenung ya Bu. Ya. Kata Rasulullah apa? Merenung sesaat itu lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Merenung tentang apa? Merenung tentang tauhid, merenung tentang Allah, ya. Jadi kita apa ya? Muhasabah. Ya, muhasabah. Ya Allah, ampunkan tanganku ini ya Allah, ya. Habis tahajud, habis sholat, ampunkan tanganku ini ya Allah. Jangan kau biarkan nanti dia menjadi saksi yang buruk padaku, mengucapkan kata-kata yang buruk padaku. Kita minta ampun sama Allah. Ya. Jadi kalau kaki kita ke masjid kita bilang, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau kasih kaki yang bisa berjalan. Kita syukurin. Ya. Pernah nggak kita jalan gantai aja gitu ya, santai aja kemana gitu kan? Nggak pernah kita bersyukur. Jadi kalau kita pagi-pagi itu bisa ke masjid, makasih ya Allah, kakiku masih bisa jalan dengan gontainya ke masjid. Udah pernah ku bawa kemana-mana dia. Bahkan mungkin kita pernah bawa ke tempat maksiat. Ya kan? Kita kan ya umur segini ya Bu, udah banyak yang dijalanin. Ya, kita nggak beranilah bilang bahwa kita ini nggak pernah melakukan apapun. Ya, waktu kita muda ya, astagfirullahaladzim. Ya, kita ngumpul sama teman-teman kita, sampai di sana kita gibah, kita apa ya kan? Bahkan kita joget-joget, macam-macam lah yang kita lakukan. Ya,
Jadi kaki kita ini nanti yang menjadi saksi. Di umur kita yang sudah tidak remaja ini, tentunya kita sudah sering-sering bermuhasabah. Saya suka cerita tuh sama kakak saya, sama adik. Kalau kita mati sekarang ini, misalnya, Bu Ivo meninggal. Umurnya berapa? 73. Wajar enggak? Wajar lah, 73 gitu loh. Ya. Tapi kalau ada orang meninggal umurnya berapa? Baru 50, masih muda ya. Gitu. Tapi kalau dia meninggal umur berapa? 73. La ilaha illallah. Ya udah biasa aja. Ya, barusan sebulan yang lalu kakak saya meninggal tuh, kakak ipar umur 70, ya wajar. Kita udah mulai punya penyakit semuanya. Ada yang rematik, ada yang asam urat, ada yang kolesterol, ada yang duduknya udah mau berdiri itu, kemarin kata Bu Dokter, pokoknya orang nggak usah cerita deh apa penyakitnya, lihat aja dia duduk mau berdiri kayak apa sikapnya. Aku sampai ketawa sendiri. Karena kalau orang masih kayak Iva kali ya, kayak Bu Iva, berdiri ya berdiri aja. Nah kalau kita nih yang udah umur 70 ya, berdirinya kan pakai ancang-ancang kan? Iya kan? Ya santai aja lah, bersahabat aja lah kita dengan penyakit kita. Semua kita punya kok Bu, emang udah dekat kita ini. Ya kan di surat Al-Anbiya apa itu? Iqtaraban nisa. Sudah dekat waktunya manusia itu dengan ajalnya. Cuman kita ini yang nggak sadar. Udah dekat. Kemarin saya tuh sampai merindang air mata Bu, ya. Ketua DKM apa itu yang Jogokarian itu. Sedih banget Bu, ya Allah. Dia pejuang gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ada penerusnya ya Bu. Dia merubah masjid itu jadi kayak apa, dan sudah mulai banyak pengikutnya sekarang DKM. Itu ya Allah. Sedih aku baca, kaget gitu loh, ya kan? Kita kan sering baca berita dia. Tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi. Walaupun aku nggak pernah ketemu dia. Saya pernah sholat subuh, waktu itu pernah kita ke Jogja nginap di rumah Bu Tumpo. Ya, kita kakak adik berenam ke Jogja, ngajak Bu Tumpo nginap di rumah Bu Tumpo. Terus saya sama kakak saya yang laki-laki sama adik saya, yuk kita ke Jogokarian yuk, sholat subuh. Jam 4 kita. Tapi aku nggak ketemu orangnya. Tapi Masya Allah Bu, sholat subuh kayak sholat Jumat. Itu mobil tuh, datang lagi. Motor, tiba-tiba, ya Allah, itu sholat subuh penuh Bu. Dan dia kan 2 lantai, nggak tahu sekarang berapa lantai udah kali ya. Nah itu dulu, berapa tahun yang lalu itu Bu Tumpo? 10 tahun yang lalu kali ya. Iya, saya sama kakak-kakak saya pernah nginep di rumah Bu Tumpo dan kita pagi-pagi ke Jogokarian. Ya Allah, salat subuh aja kayak salat Jumat. Ya? Rumah keluarga, bukan rumah Bu Tumpo ya. Alhamdulillah ya Bu Tumpo masih bisa ditempati. Ya. Jadi apa namanya itu? Kita mulailah muhasabah. Ya, muhasabah. Kita eling-eling kalau kata Ustaz Pipin, ya. Kita ingat-ingat bahwa setiap saat apa kita mau mengucapkan sesuatu, kita ingat, ada yang mencatat dalam diri saya. Saya juga bukan berarti udah, ini susah Bu, nggak gampang. Hari ini kita lulus, ya. Pas diajak teman kita mau ngomong siapa, kita pura-pura kemana, gitu ya, nggak jadi ikut, lulus kita. Pas besok nih, ada yang ngajak gini, iya, kenapa? Gagal. Astagfirullahaladzim. Makanya kita satu hari disuruh istighfar minimal berapa? 100 kali. Ya. Tapi kata Rasulullah apa? Gitu kita membaca Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah ampunkan dosa kita semua. Tapi ucapannya bukan hanya di mulut ya Bu. Jadi 100 kali itu bukan astagfirullahaladzim. Enggak gitu Bu. Ya, istighfarnya benar-benar. Ya. Jangan astagfirullahaladzim. Ya benar-benar. Astagfirullahaladzim. Aku kemarin ngomong gitu. Ya Allah, mungkin hatinya sakit ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini baru Bu. Jadi bukan jumlahnya yang banyak. Yang penting. Tapi apa? Tapi hatinya yang ikut ngomong. Kita bukan malaikat, makanya kita apa? Dari subuh ke zuhur diampunkan Allah dosa kita. Karena kita pasti banyak kan?
dosa kita. Kemarin itu kan kita sudah pernah dengar tuh dari hadis Hidayat itu gini. Ada seorang badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gimana caranya supaya aku masuk surga? Surga yang emper-emper pun nggak apa-apa lah." Dia tahu ya, ada surga Jannatun Naim, ada surga Firdaus. Udah pokoknya surga aja deh. Kata Rasulullah apa? Pokoknya kau kerjakan aja yang wajib-wajib. Sholat yang wajib, puasa yang wajib. Yang wajib-wajib aja, yang sunat nggak apa-apa. Tapi kamu jangan lakukan dosa. Terus dia bilang apa? Oke, saya nggak akan lakukan dosa, saya akan kerjakan itu. Setelah dia pergi, kata Rasulullah apa? Kalau dia istiqomah, benar apa seperti kata dia, surgalah tempatnya. Nah, tapi orang itu kan hidupnya di padang pasir, Bu. Padang pasir godaannya apa? Onta yang dilihat telanjang. Nah, kita sekarang pagi-pagi buka TV, buka HP. Ada orang yang dadanya terbuka, ada orang yang begini, dosa udah. Nggak bisa lah kita seperti itu, yang wajib-wajib aja, tapi saya nggak mengerjakan dosa. Godaannya kita banyak, beda dengan orang Badui tadi. Dia tinggal di dusun, di padang pasir, miskin, nggak punya apa-apa. Nah, kita dikit-dikit ada duit, gitu, ada di ini apa diskon, boleh juga nih ya, ya, kayaknya cakep juga nih, beli nggak ya, beli nggak ya, banyak godaan kita, ya kan? Jadi kita nggak bisa yang wajib-wajib aja. Kita harus mengerjakan yang sunnah-sunnah. Mudah-mudahan bisa nutup yang wajib tadi. Bedalah kita dengan orang Badui tadi. Ya, jadi pertama kita ingat apa? Ada malaikat yang mencatat diri kita sampai meninggal, sampai ajal menjemput. Kedua, ada nanti di akhirat mulut ditutup, yang bicara tangan. Nah, itu pengawas kedua. Pengawas ketiga, surat Al-Fusilat. Surat 41. Ayat 20. Surat 41 ayat 20. Oke, dibacain artinya. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Terus sampai 23. 23. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan Dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadap mubahkan. Kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang merugi." Oke, ya. Jadi ini pengawas keberapa? Pengawas ketiga. Ya, pengawas pertama kita tahu dari ayat ini bahwa ada malaikat yang mencatat. Pengawas kedua kita tahu bahwa nanti mulut kita ditutup, yang bicara adalah tangan dan menjadi saksi. Yang ketiga, ternyata kulit juga ngomong, ya, kulit juga ngomong. Apa katanya di sini? Apabila mereka sampai ke neraka, ini orang-orang yang di neraka ya, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, jadi yang orang-orang yang neraka tadi berkata, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Ya, jadi dia marah sama kulitnya. Ya. Lalu kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara."
Ya, mulut bisa berbicara, kulit bisa berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali. Dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadap kamu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Dan itulah hanya dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaanmu itu telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Ya, jadi pengawas ketiga apa Bu? Kulit. Ya, kulit kita nih Bu. Ya, pagi dulu kita waktu muda ya, mungkin ada yang sampai sekarang kali. Pakai lotion, ya, pakai pelembab, ya supaya nggak keriput. Udah tua keriput juga tuh. Ya, jadi saya di rumah kalau pakai daster tiduran sama cucu saya gini. Toh ininya kok goyang-goyang. Iya, ya. Jadi kulit juga menjadi saksi. Cobalah kita renungin Bu, kulit kita ya Allah, kok nanti jadi saksi ya? Bisa nangis loh kita Bu. Ya, kok nanti jadi saksi? Kok ngomong apa yang kulakukan? Astagfirullahaladzim. Ya, itu membuat kita banyak istighfar dan percayalah Bu, gitu kita baca istighfar dengan hati, Allah ampuni semua dosa kita. Jadi bersyukurlah kita dikasih umur. Ya, dikasih umur, seumur ini kita termasuk insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Kita masih mau ke masjid itu berarti yang bikin kita mau ke masjid siapa Bu? Allah. Berarti kita bersyukur. Begitu kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, kita bersyukur. Ya, ada yang tahu nggak kalau doa perjalanan ke masjid? Kalau ibu dari rumah jalan ke masjid, ibu apa yang ibu baca? Ya doa apa aja boleh sih, tapi ada doa khusus sebenarnya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa ja'al fi sam'i nura, wa ja'al fi basari nura, wa ja'al min fawqi nura, wa ja'al min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Ya. Karena kita mau menuju ke rumah Allah nih. Tadi kita di awal kita bilang apa? Rumah Allah ini penuh rahmat. Ya, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini bercahaya. Wa fi lisani nura. Jadikan lidahku ini bercahaya. Maksudnya bukan bercahaya itu ya Bu. Artinya mengandung hikmah gitu loh, apa yang kita ucapkan itu baik gitu ya. Wa fi lisani nura. Wa ja'al fi sam'i nura. Jadikanlah kupingku ini bercahaya, artinya kita malas sudah dengar yang ini. Ibu masih suka nggak sih dengar yang di HP, di sinetron? Kalau masih ada Bu, ibu suka sinetron, istighfar Bu, udahlah Bu, kita nggak tahu umurnya berapa lagi. Itu mah umur Evi kali ya, masih. Kalau kita ini udahlah Bu, ya nggak usah lagi nonton sinetron, intens apa namanya itu? Insert ya, bodoh amat lah mereka mau ngapain tuh ya, mau dia katanya kaya, mau katanya dia cerai, urusan kita aja nggak selesai Bu, kita sedang membenahi diri kita, banyak banget yang harus kita perbaiki dari diri kita ini Bu, kita renungkan dari kita balik sampai sekarang, Masya Allah, aku pernah begini, bilang sama orang tua mah nggak sekali dua kali, oh gini Bu, ya ntar, gampang banget bilang ntarnya, ya. Jadi kita syukuri umur kita yang sekarang ini untuk apa? Kita muhasabah. Pertama kali kita bersyukur. Kalau kata Abi Kim apa tuh? Ya. Jadi kalau kita minta ampun yang pertama kali bukan menyadari dosa dulu. Tapi apa? Dari Sayyidul Istighfar tadi kita baca. Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri apa lagi? Abu ulaka bi ni'matika alayya. Jadi bukan dosa dulu Bu. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku menyadari begitu banyak nikmat yang kau berikan padaku.
Baru wa abu'u bizambi, dan aku menyadari banyaknya dosaku. Jadi jangan ucuk-ucuk minta ampun dulu, Bu. Bersyukur dulu. Jadi kalau ibu terbangun nih jam 2:30 atau jam 3 ya, yang tua-tua kan mungkin insya Allah udah tahajud ya. Bersyukur dulu, ya Allah terima kasih ya Allah kau bangunkan aku. Mungkin membangunkannya apa dengan cara pengen pipis lah, ya, pengen minum lah, ya. Jadi jangan ibu anggap pengen pipis itu ya pengen pipis. Itu isyarat dari Allah, hei Ipo bangun. Sholat tahajud, umurmu udah 73. Ya, jadi kadang-kadang dibangunkannya kita itu enggak terbangun gitu enggak, Bu. Coba deh ibu udah umur-umur segini, enggak usah pakai alarm. Ya, jam-jam segitu pengen pipis lah. Ya. Kadang-kadang haus lah. Ya, itu sebenarnya alarm dari Allah. Hei, udah tua kamu, tahu berapa waktu lagi. Ya. Walaupun cuma dapat 1 salam, cuma 1 witir, ya enggak apa-apa daripada enggak. Apalagi sampai subuhnya lewat. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita syukurin ya, Bu. Jadi pertama kali apa? Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku menyadari begitu banyak nikmatmu padaku. Itu dulu sadari. Baru abu'u bi zambi. Dan aku menyadari banyaknya dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, dan sesungguh la yaghfiruz dzunuba, enggak ada yang bisa ngampuni aku kecuali Engkau. Ya, dan baca doanya itu jangan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masat. Enggak apa-apa itu, enggak ada apa-apanya, Bu. Ya. Sekali lagi saya ucapkan tolong. Kalau kita berzikir itu, Bu, enggak penting jumlahnya, kecuali emang udah ada diatur ya. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu kalau subuh dan maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihil khairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu subuh saja dan maghrib 10 kali. Ya, itu emang udah ada. Tapi kalau kita lagi gini, kita nunggu apa atau di mobil lagi nyetir, enggak usah pakai hitung-hitungan. Ya. Kita baca sholawat, ini jam 11 sampai jam 11 percis, aku nggak ngapa-ngapain. Ya kita duduk kan, sholawat nggak usah pakai gini-gini nggak apa-apa. Allahumma sholli ala. Dapatnya mau berapa ya kita nggak usah tahu. Tapi yang zikir pagi, zikir petang itu udah ada kan. Subhanallah wa bihamdinya 100 kali, istighfarnya 100 kali. Jadi yang ada hadisnya, ada tuntunannya berapa kali, ikutin. Tapi kalau enggak ada jangan bilang, oh untuk dapat rezeki 1000 kali, untuk dapat rezeki 400.000 kali. Astagfirullahaladzim. Enggak ada, capek aja. Pernah enggak dengar di itu? Orang udah masuk mu'alaf, dapat guru yang salah. Disuruh baca ini 400 kali, suruh baca ini. Murtad lagi dia, Bu. Gini amat Islam ya. Capek amat duduk ini baca 1000 kali. Terus yang diajarkan cuma hitungannya yang penting. Jadi bukan hitungan yang penting. Kita baca istighfar 3 kali aja, tapi kalau betul-betul dari hati, itu lebih baik daripada astagfirullah. Enggak ada apa-apanya. Ya. Jadi yang kita baca zikir itu, mau istighfarnya, mau tasbihnya, mau tahmidnya, ya. Kita mau tidur aja kita baca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa hadisnya, Bu? Ada 2 kalimat yang sangat mudah diucapkan, tapi sangat berat timbangannya dan sangat dicintai Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Coba, Bu, 1 kali aja kita udah dapat berapa? Sholawat, kita baca sekali kata Allah, kata Rasulullah apa? Allah membalas 10 kali. Jadi kalau hari Jumat, Bu, kalau saya praktekkan gini, kalau Jumat, kalau kita zikir pagi kan istighfar subhanallah 100 kali, terakhir nih ya, udah baca zikir pagi kan ada subhanallah 100 kali, istighfar 100 kali. Tambahin lagi sholawat 100 kali. Takutnya nanti siang kita sibuk, nggak sempat. Kan kita kalau dari pagi sampai mau belanja-belanja ke tukang sayur itu kan kayaknya enak ya. Dari bangun malam sampai subuh ke masjid, pulangnya zikir pagi, baca Quran. Itu kayaknya aduh
hidup kita kayaknya tuh bagus. Gitu kita masuk ke ke kegiatan sehari-hari, mulailah kok ini gini, mulailah ya ada kadang-kadang ngomel, kadang-kadang apa. Ya jadi itu ya Bu, kita kesimpulannya, saya baru dapat 3 pengawas. Mungkin kalau orang membaca Quran benar, banyak pengawas yang disampaikan di dalam Quran. Tapi yang kena kemarin Bu Hermin kan ngasih taunya berapa yang lalu ya. Jadi saya kebetulan nginap di rumah anak saya. Bu Hermin, saya baru Sabtu kembali. Jadi saya belum bisa menyiapkan bahannya. Sabtu lah ya gitu. Nah saya pulang baru saya buka-buka. Apa yang gampang ya gitu kan ya. Jadi baru dapat 3 pengawas. Tapi barangkali bagi orang yang terus baca mungkin banyak pengawasnya, ya kan? Yang pasti apa tadi? Di ayat 17 kita bacakan malaikat mencatat. Tapi di ayat 16-nya sebenarnya ada Allah bilang apa? Allah tahu apa yang terbisik di hati kamu. Gitu kan ya? Tadi kita nggak baca. Jadi sebenarnya pengawas itu banyak, tapi yang kita pelajari hari ini apa? Ada 3. Pertama, kita ingat-ingat terus bahwa dalam diri kita ini ada malaikat yang mencatat. Yang kedua, nanti pada hari ini, yaitu hari perhitungan nanti, mulut kita ditutup. Yang bicara apa? Tangan. Yang menjadi saksi kaki. Enggak bisa bohong. Tangan kita enggak bisa disogok. Malaikatnya enggak bisa dikasih imbalan apa-apa. Ya. Yang ketiga tadi pengawasnya apa? Kulit. Kulitnya bisa ngomong. Ngeri nggak Bu? Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi hidayah taufik. Karena hidayah itu ada 2 ya Bu. Kita pernah dengar dari Ustadz Usdi. Ada hidayah taufik, ada hidayah bayan. Hidayah taufik apa? Didengarnya, lalu diresapinya, dan dia berusaha menjalankannya. Tapi satu lagi hidayah itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Besok kelakuannya gitu lagi. Oh dibilang jangan gibah, besok dia tetap gibah. Atau enggak boleh dengki sama orang, dia tetap dengki. Ya, jadi tadi kita apa kata Rasulullah? Kalau masih dibisikkan di hati, Allah memaafkan. Tapi kalau sudah terucap atau action, ya itu baru sudah ada catatan. Karena hati kita ini, ya kita bukan malaikat Bu. Pasti kita punya hati, ada iri, ada hasad, ada Bu. Enggak mungkin. Kata Rasulullah, hasad itu ada dalam tiap diri manusia, siapapun dia, orang alim sekalipun. Ada rasa hasad itu. Yang enggak boleh dilanjutkan menjadi dengki. Apa dilanjutkannya? Mulai dia ngomong ke orang, dia kok gitu ya? Nah, itu benar-benar. Apalagi sampai membuat satu rencana yang gimana untuk menjatuhkan itu orang. Nah itu udah parah ya. Jadi kalau di hati, insya Allah tadi apa hadisnya? Inna Allah Ta'ala tajawaza li ummati ma haddasat bihi anfusaha ma lam taqul au ta'mal. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan terhadap umatku apa yang dibisikkan oleh hatinya selama dia tidak mengucapkan atau mengerjakannya. Ya, jadi Allah enggak kejam banget Bu. Enggak apa yang dibisikkan di hati kita dosa. Enggak. Selagi masih kita simpan di sini, tidak membuat kerusuhan, tidak membuat Allah memaafkan. Dan insya Allah kita coba sehari 2 hari, kita jengkel banget sama tuh orang ya, sehari kita redam. Ya. Kita pernah tuh belajar sama Bu Edi di Makfirah gini kata gurunya. Kalau kau nggak memaafkan orang, ada orang nih banyak dosa sama kita, sakit hati kita dibikin. Kita nggak maafkan. Coba ingat dosa kita sama Allah banyak nggak? Lalu Allah bilangin enggak, aku nggak mau maafkan kamu. Ya Allah ampuni aku. Enggak kata Allah. Ngeri gak? Nah, jadi ada orang bikin salah sama kita. Enggak, gue nggak maafin dia. Sampai kapanpun gue nggak akan maafin dia. Siapa kita? Karena mungkin kita juga pernah berbuat gitu sama orang siapa, bukan sama dia barangkali. Ya kan? Nah, jadi kalau itu ingat, kita minta ampun sama Allah, Allah bilang, enggak, gue nggak mau maafin kamu aja nggak mau maafin si Anu. Ya, jadi kita gampang memaafkan, insya Allah. Ya,
Apalagi sekarang ini bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah salah satu bulan haram, ya. Yang mana di bulan itu semua kebaikan yang kita lakukan berlipat ganda pahalanya dan dosa yang kita lakukan berlipat ganda itunya ya, hukumannya, ya. Ya, tapi ini maaf ya Bu ya, ini masalah fikih soalnya. Sekarang banyak kan yang lakukan ya, di malam pertama baca ini, di 5 hari pertama puasa ini. Itu semua nggak ada ya Bu. Ya, nggak ada itu. Hadisnya dhaif, ya. Yang ada apa? Di bulan haram itu kita banyak berbuat baik. Ya, hindarkan perbuatan dosa, banyak berdoa. Itu yang 3 kita lakukan. Apa? Banyak berbuat baik, hindarkan berbuat dosa, dan banyak berdoa. Apalagi bulan Rajab, Bu. Rajab ini kata para ulama, dia hampir sama dengan Ramadan. Dan katanya gitu ya, Bu. Balighu anni. Allahumma ja'al balighna Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, kan gitu ya. Sampaikanlah kami pada bulan. Karena gini, Bu, Rajab ini kan namanya bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan memupuk, bulan Ramadan bulan menuai. Mungkin nggak kita memupuk kalau nggak ada yang ditanam? Nggak mungkin kan? Jadi kita nanam dulu, ya. Baru di Sya'ban kita tingkatkan lagi. Di Ramadan kita udah biasa ngerjainnya. Nah, jadi bahkan kata para ulama, orang yang bulan Rajab itu melaksanakannya seolah-olah sudah seperti bulan puasa. Ramadan dia nggak dapat, dia meninggal, dia dapat pahalanya seperti Ramadan. Jadi di Rajab ini kita punya persiapan kan, Bu? Ya, yang tadinya puasa Senin Kamis, ya udah jangan tinggal, kecuali ada halangan, ya Bu ya, sakit atau apa. Mau ditambah lagi Senin Kamis, terus Ayamul Bid juga, ya. Monggo. Terus mau buat dosa, ingat ya, ada malaikat. Kita eling. Ini sama-sama ya Bu. Saya juga tadi saya bilang bukan berarti saya udah oke, ya kan, sama-sama kita. Hari ini berhasil, besok gagal, ya. Hari ini mau ngomong gini, nggak boleh, diam. Berhasil nih Bu. Besok mau jebol, ya. Tung ya. Ya itulah kita, ya kan. Kadang berhasil, kadang jebol, kadang berhasil, ya. Itu namanya apa? Nafsu lawamah. Dia nyesal berbuat gitu, tapi dia bikin lagi. Tapi Allah masih suka seperti ini. Kita belum sampai ke mutmainnah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita menjadi nafsul mutmainnah. Makanya setiap sujud kita kan baca doa ya Bu. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya kan? Warzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Kemarin ada yang nanya, Bu, husnul khotimah apa husnal khotimah? Yang benar apa, Bu? Husnal, ya. Kalau dalam ini husnal khotimah, karena itu hubungannya dengan ke bahasa Arab ya, Bu. Kalau kita ngartikannya, ya Allah, masukkanlah aku nanti meninggalku dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ibaratnya gini loh Bu, seperti kita gini, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur. Tapi kalau udah pakai inna sebelumnya, wa asyhadu anna Muhammadan, karena dia mansub tuh, tanya Abu Ikim tuh. Udah paham dia tuh. Kalau sebelumnya ada inna, berarti harus fathah. Enggak boleh wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, salah dia bahasa Arabnya kayak gitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, karena ada inna di sebelumnya, ya. Tapi kalau enggak ada apa-apa, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasul Allah. Jadi kadang-kadang kok kadang Muhammadan, kadang Muhammadur, ya. Jadi seperti itu juga ya Bu, yang nanyakan bukan Bu Harto. Bu Harto apa siapa yang kemarin nanya? Evi ya. Jadi Allahumma inni as'aluka husnal, bukan husnul ya, husnal khotimah. Itu hubungannya ke bahasa Arab, ya. Oke, jadi di bulan haram ini bulan haram ya. Jadi kita berusaha Bu, ini mumpung masih di awal-awal Rajab, ya.
kita bikin apa ya? Kita bikin schedule kali ya. Di dinding, di kertas, di lemari, di dinding. Ini aku harus khatam. Misalnya bulan Ramadan kita khatam berapa kali? 4 kali misalnya. Di bulan Rajab ya minimal 2 kali lah. Atau bulan Ramadan kita bisanya 2 kali. Di bulan Rajab ya 1 kali lah. Atau di Ramadan kita cuma bisa sekali. Di bulan Rajab setengah juz lah. Ya. Jadi harus pokoknya harus ada kesungguhan gitu loh, harus ada niat ya. Ini Rajab loh. Apalagi yang kita udah umur-umur yang seperti saya bilang tadi ya, seperti buah yang sudah ranum di pohon, ya, tinggal petik, ya, tinggal ada angin kencang, plung jatuh, ya. Ini umur-umur kayak saya ini ya harus ini. Dan banyak di sini yang umur-umur kayak saya, ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak ya? Kesimpulannya cuma itu Bu, hari ini yang bisa saya sampaikan bahwa dalam diri kita ada pengawas, ya. Kita ilustrasikan tadi kita di sini ya, ada CCTV, dikasih 5 juta 1 orang, tapi yang ngantuk nggak dapat apa-apa, dan yang ngobrol harus bayar denda. Itu kan seolah-olah begitu kan? Kata Allah, ku kasih kalian rahmat, ya. Tapi kalau kalian melakukan yang nggak aku suka, ini loh hukumannya. Kalau kalian melakukan suka, ini loh pahalanya. Nah, kita ilustrasikan seperti itu, ya. Nah, dari 3 pengawas tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan jangan susah-susah ya Bu, karena ilmu saya baru cetek. Mudah-mudahan nggak ada. Cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Ya, sebenarnya sampai jam 11 lewat ya. Ini sampai jam 11 aja. Keterbatasan apa yang mau saya sampaikan. Ya, saya mohon maaf di bulan Rajab ini kita saling memaafkan. Ya, mungkin kita dalam bercanda suka sering, ya kadang-kadang kelewatan barangkali. Apalagi saya sama Bu Arif tuh. Canda melulu, ya kan? Ya, udah mau sholat aja sebelah-sebelahan masih ada aja yang diomongin. Ya, saya mohon maaf, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan membawa keberkahan, membuat Allah suka, membuat Allah ridho, ya. Dan ini menjadi catatan yang baik nanti di akhirat, sehingga kitab kita dikasihnya dari sebelah kanan, bukan dari belakang. Dari belakang tuh kayak orang dapat rapot, aduh apaan sih ini gitu ya. Kita nggak mau lihat. Apa tadi katanya? Hai celakalah aku. Gitu kan ya tadi ya. Nah tapi kalau yang sebelah kanan dikasihnya Allah ya. Berarti Allah mudahkan. Ya. Baik. Mari kita ini doa ya. Ya apa? Ya terima kasih Bu Ivo untuk selanjutnya acara penutup pengkajian ini dengan doa. Ya, baik. Baik Ibu-ibu, mari kita tundukkan hati kita. Kita ikhlaskan hati kita, kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana asrif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'i la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmah
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته